Bab 833. Tuan Zoro. Sopir taksi, kamu di sini. Di aula 2, Gendarto tersenyum jahat dan memimpin beberapa pria menuju Kenzi. Matanya berkilat karena jijik dan cemburu, dan dia ingin mengetahui apa hubungan antara pria rendahan yang mengemudikan taksi dan nona muda seperti Sheila. Apalagi saat teringat ketika Sheila tidak menerima bunganya, bahkan tidak memperdulikannya, malah langsung memeluk bajingan yang mengendarai mobil taksi itu serta terlihat sangat menyayanginya, Gendarto merasa sangat tidak bahagia. Melihat Kenzi, seolah-olah dia melihat duri di sisinya, dan dia ingin mencari kesempatan untuk membuat Kenzi terlihat malu. Aku tersesat, teriak Kenzi dan mendorong Gendarto menjauh yang menghalangi jalannya, menyebabkan Gendarto hampir terjatuh. Begitu dia melihat mata jahat Gendarto, dia tahu dengan jelas orang ini mungkin belum cukup menderita dan ingin menimbulkan masalah. Banyak orang di sekitar, badan lingkungan di sini tidak akan cocok untuk mengambil tindakan. Jika Kenzi ingin menimbulkan masalah, dia mungkin akan menamparkan Gendarto begitu keras hingga babak belur. Kamu berani mendorongku, Gendarto dipapa oleh beberapa pria berbaju mewah di sampingnya dan hampir jatuh ke lantai. Dia berdiri dengan marah, dan hendak mengejarnya. Kenzi tiba-tiba berhenti, kemudian tiba-tiba berbalik, memegang sepasang Zoro di tangannya. Topeng itu dengan cepat dipasang di wajahnya. Gendarto tertegun sejenak, bertanya-tanya mengapa orang ini tiba-tiba berhenti dan berbalik, bahkan memakai topeng. Tepat ketika dia hendak agresif maju, seorang pria di sebelahnya menangkapnya tepat waktu dan berbisik, "Tuan Darto, jangan kehilangan ketenanganmu. Lihat ke depan, Selgi ada di sini, dan Sheila juga." Gendarto melihat ke depan, tentu saja dia melihat Nona Selgi yang sangat cantik dan seksi bersama Sheila. Dengan senyuman tipis, ditemani oleh Sheila yang juga seorang wanita cantik, kedua wanita itu berjalan menuju arah mereka dengan mengenakan gaun malam yang hampir sama. Selgi dan Sheila adalah dua wanita cantik dengan tipe dan kecantikan yang berbeda, namun tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah dua bintang paling mempesona di tempat acara. Begitu para tamu pria melihat mereka muncul, mereka berinisiatif untuk maju lalu tersenyum dan mengangkat gelas anggur merahnya untuk menyapa kedua wanita itu. Dalam keadaan seperti itu, Gendarto secara alami tidak punya waktu lagi berurusan dengan Kenzi. Dia hanya bisa menahan kebenciannya dan dengan cepat berjalan maju dengan beberapa teman di sekitarnya untuk menyampaikan salam kepada pemilik acara Selgi dan Sheila. Gendarto naksir Sheila. Meskipun sebagian besar temannya menunjukkan wajah penuh senyum dan berusaha menyenangkan Selgi, Gendarto selalu menganggap Sheila sebagai orang yang paling menyenangkan dan dia kejar. Bukan berarti Dewi seperti Selgi tidak menarik bagi Gendarto. Sebaliknya, sosok seksi Selgi yang sangat mematikan membuat Gendarto ngiler. Namun, Gendarto sadar diri. Selgi adalah dewi kelas dunia dan terlalu terkenal, terlalu banyak selebritis yang mengejarnya, jika dia juga mengejar Selgi, peluang menangnya kecil. Alasan lainnya adalah di balik Sheila terdapat keluarga besar di Pulau Hong Kong, yang kaya dan berkuasa, sebanding dengan kekayaan keluarganya, dan keluarga Gendarto selalu menuntut dia bekerja keras untuk mengejar Sheila, dan jadi menantu di keluarga Sheila. Dibandingkan dengan Sheila, meskipun Selgi cukup terkenal, namun ia tidak sekaya keluarga Sheila. "Sheila, aku mencarimu." Gendarto berjalan beberapa langkah dan mendatangi Sheila, mempertahankan sifat aslinya sebagai anjing yang menjilat, dengan wajah munafik. Sheila merasa jijik begitu melihat Gendarto, apalagi saat Gendarto mengejek Kenzi sampah bajingan yang mengemudikan taksi. Adegan itu membuat Sheila semakin merasa muak dengan Gendarto. Dia berkata dengan ekspresi dingin, "Gendarto, saya tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu, tolong jangan ganggu saya." Setelah mengatakan itu, dia berjinjit, memanggil Kak Kenan, dan kemudian berlari menuju Kenzi. Gendarto langsung marah, wajahnya sangat jelek. Di sisi lain, Kenzi memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, berpura-pura mengagumi lukisan cat minyak di dinding dengan santai. Sheila berlari mendekat, dengan gembira meraih lengannya, lalu menunjukkan ekspresi aneh, menatap wajahnya dan berkata, apa yang kamu lakukan? Kenapa tiba-tiba memakai topeng Zoro?" "Yah, tidak apa-apa. Aku selalu membawa topeng ini di tanganku, jadi tidak terlihat menyusahkan. Aku melihat banyak tamu memakai topeng, yang sebenarnya terasa bagus dan menarik." Tentu saja, Kenzi tidak mengatakan yang sebenarnya. Alasan terbesar mengapa dia memakai topeng Zoro adalah hanya untuk mencegah Selgi mengenali wajah aslinya. "Yah, ini sangat menarik, kamu terlihat sangat tampan saat memakai topeng Zoro ini. Kamu agak misterius dan tampan, sedikit dingin. Aku merasa kamu bisa jadi pemeran utama pria dan langsung pergi ke studio untuk syuting sebuah film." Selama Sheila berada di sisi Kenzi, dia suasana hatinya selalu baik entah kenapa. Dia memandang Kenzi dengan rasa hormat dan kekaguman. Dia merasa bahwa kakaknya ini sangat tampan baik dia memakai topeng atau tidak. Ketika Selgi bisa melihat kakak kencannya tanpa topeng, dia yakin Selgi akan sangat-sangat iri padanya karena memiliki saudara yang tampan. Sheila.
Pada saat ini, Selgi telah melarikan diri dari sapaan antusias banyak pria. Dengan senyum menawan, dia mengayunkan pinggangnya dan berjalan menuju Sheila. Selgi, kamu akhirnya bebas. Sheila menyapanya dengan gembira, lalu meraih lengan Selgi dan berjalan ke arah Kenzi dan berkata, Kak Kenan, izinkan saya memperkenalkan kepadamu. Ini adalah sahabatku, Selgi. Selgi, Tuan Zoro ini adalah Kenan Harimurti yang saya sebutkan. Halo, Tuan Zoro. Selgi setengah bercanda dan berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Kenzi, tetapi ketika dia melihat wajah Kenzi yang setengah bertopeng, terutama mata Kenzi, tubuh halusnya bergetar tanpa alasan, tangannya yang terulur berhenti di udara, dan matanya perlahan melembut. Ini sangat mirip, sangat mirip. Meskipun seluruh wajahnya tidak terlihat, bibir, dagu, dan terutama matanya yang tenang sangat mirip dengan Kenzi yang sering dia impikan. Bab 834. Menghilang. Begitu Kenzi melihat mata Selgi menjadi kabur, diam-diam dia mengerutkan kening. Dia tahu bahwa meskipun Selgi tidak dapat melihat seluruh wajahnya, Selgi masih dapat mendeteksi bahwa dia mungkin adalah Kenzi. Kenzi diam-diam menyesali intuisi seorang wanita yang begitu kuat. Sudah beberapa bulan sejak dia mengucapkan selamat tinggal padanya, tetapi ingatannya tentang dirinya masih begitu dalam. Bahkan meski dia memakai topeng, dia masih bisa melihatnya sekilas bahwa dia adalah Kenzi. Kenzi tidak tahu, jangankan hanya beberapa bulan, bahkan jika puluhan atau bahkan ratusan bulan telah berlalu, Selgi akan mengingat wajahnya dengan kuat. Karena perjalanan hidup mati di Tibet itu adalah perjalanan paling tak terlupakan dalam hidup Selgi. Setelah Selgi kembali ke Pulau Hong Kong, setiap kali dia memimpikannya di tengah malam, Dis memikirkan perjalanan hidup dan mati yang mendebarkan, dan wajah tenang dengan tekad dan kepasrahan, dia akan bangun di tengah malam itu, duduk di depan rak buku, dan coba gunakan keterampilan melukisnya untuk menciptakan kembali pemandangan pada saat itu, terutama dirinya pada saat itu, dengan kuasnya. Hanya untuk ini, Selgi bahkan menyewa pelukis terbaik dengan harga mahal untuk membimbing dan membantunya menciptakan kembali adegan darah dan api, serta wajahnya dengan ekspresi berbeda. Ketika melihat Kenzi saat ini, meskipun Kenzi mengenakan topeng Zoro, hanya bisa melihat bagian bawah wajahnya, Selgi masih merasa bengong sebentar, seolah-olah dia telah kembali ke mimpinya. Tanpa sadar, Selgi bergumam seperti sedang bermimpi. Opa, Selgi akhirnya bertemu denganmu lagi. Selgi, ada apa denganmu? Apa yang baru kamu katakan? Sheila memperhatikan bahwa ekspresi Selgi salah. Selgi seolah-olah dia tiba-tiba menderita amnesia, dan mengatakan sesuatu dalam bahasa Korea yang tidak dia mengerti. Sheila diam-diam terkejut dan dengan cepat mengguncang Selgi. Selgi secara naluriah berbicara bahasa negara asalnya. Meskipun Sheila tidak dapat memahaminya sama sekali, Kenzi telah menghabiskan berhari-hari bersama Selgi, di mana Selgi mengajarinya beberapa bahasa Korea sederhana yang umum, jadi Kenzi dapat memahami apa yang dikatakan Selgi barusan, dan juga dapat menilai bahwa Selgi memang telah menebak bahwa dia adalah Kenzi. Namun, Kenzi hanya bisa bertahan sampai akhir dan berpura-pura bahwa dia tidak pernah mengenalnya. Kenzi bertaruh, Selgi belum memastikan bahwa dia adalah Kenzi. Kenzi merendahkan suaranya sehingga Selgi tidak dapat mengenali identitasnya melalui suaranya, berjabat tangan dengannya dengan ramah dan berkata, Nona Selgi, senang bertemu dengan Anda. Saya, Kenan Harimurti, mengagumi nama Nona Selgi sudah lama sekali. Kenzi bertingkah seperti orang asing yang pertama kali ditemuinya. Meskipun dia sopan, Selgi dapat merasakan ada nada samar dan jauh dalam nada bicaranya yang hanya dimiliki oleh orang asing. Saat ini, pikiran Selgi menjadi kosong, hanya perasaan duka yang melanda hatinya. Dia ingin bertanya, Opa, benarkah itu kamu? Kenapa kamu begitu jauh? Kenapa kamu menjaga jarak dengan Selgi? Selgi, ada apa denganmu? Sheila memperhatikan bahwa mata Selgi semakin merah, dia bahkan menolak untuk melepaskan tangan Kenan Harimurti. Dia jelas-jelas kehilangan kesadaran, jadi dia memeluk Selgi dengan erat dan menariknya ke samping. Selgi, apa yang terjadi padamu barusan? Kamu baru saja bertingkah seperti orang yang berjalan dalam tidur. Kamu bertingkah aneh. Apakah kamu merasa tidak sehat? Sheila sedikit khawatir pada Selgi. Selgi adalah dewi super kelas dunia. Dia telah menghadiri berbagai acara top berkali-kali dan memiliki pengalaman komunikasi yang sangat baik. Dia tidak akan pernah bertingkah linglung, tidak fokus, atau bahkan berperilaku tidak normal seperti yang dia lakukan barusan. Sheila menyentuh dahi Selgi dengan tangannya, khawatir dia demam. Selgi sepertinya disadarkan kembali dari mimpi, matanya yang kabur berangsur-angsur menjadi jelas, dan pikirannya yang mengembara berangsur-angsur kembali normal. Aku hanya merasa sedikit lelah, aku baik-baik saja sekarang. Selgi menggelengkan kepalanya, terdiam beberapa saat, lalu melihat kemana Kenzi tadi berada. Namun dalam waktu singkat ini, sosok familiar yang mengenakan topeng Zoro sudah menghilang. Sheila, di mana saudaramu Kenan Harimurti? Selgi mulai gugup dan bertanya. Dia pergi ke Aula 1.
Mungkin dia melihatmu sedikit tidak nyaman, jadi dia pergi mengambilkan air untukmu. Sheila diam-diam bertanya-tanya apa yang terjadi pada Selgi dan mengapa dia tampak lebih gugup daripada Kenan Harimurti. Apakah dia juga berpikir bahwa Kak Kenan sangat tampan, dan dia punya sedikit ketertarikan begitu melihat Kak Kenan? Jika Baby Selgi ingin mencuri pacarku. Ah bukan, maksudku saudara baikku, apa yang harus aku lakukan? Sheila memandang Selgi dengan perasaan bersalah, diam-diam gugup untuk beberapa saat, dan kemudian berpikir dalam hatinya itu seharusnya tidak mungkin. Selgi punya begitu banyak pria super tampan dan orang super kaya yang mengejarnya, dan mereka semua adalah elit kelas dunia. Bagaimana dia bisa berubah menjadi bidadari kecil begitu dia bertemu dengan kakak Kenanku? Meskipun kakak Kenan sangat tampan, namun di antara pelamar Baby Selgi ada bintang film kelas dunia yang bahkan lebih tampan, dan Baby Selgi tidak tertarik padanya, jadi bagaimana dia bisa langsung tertarik pada kakak Kenan saat pertama kali mereka bertemu? Sheila, kamu pasti berpikir terlalu banyak dan menjadi sedikit picik. Sheila tersipu dan mengkritik dirinya sendiri di dalam hati, dan berhenti memikirkan hal-hal yang kacau itu. Kedua wanita itu tidak tinggal lama di Aula 2, mereka pergi ke Aula 1 untuk mencari Kenzi. Namun, saat ini, lampu di Aula 1 sudah redup, banyak pria dan wanita diundang ke lantai dansa, dengan iringan musik ringan yang menenangkan mereka melakukan tarian perlahan. Di antara mereka yang menari dan yang tidak menari, banyak dari mereka yang memakai topeng seperti Kenzi. Untuk sesaat, Selgi dan Sheila tidak tahu di mana dia berada. Kedua wanita itu mencari ke kiri dan kanan, berpencar di antara kerumunan. Selgi lebih beruntung. Setelah berjalan setengah lingkaran di aula, dia berbalik dan melihat pria bertopeng Zoro tidak jauh dari sana dalam cahaya redup, bersandar santai di pilar batu sambil mencicipi anggur sendirian, sambil memperhatikan pria dan wanita menari di lantai dansa. Selgi menatap sosok itu, suasana hatinya berangsur-angsur menjadi bersemangat, dan matanya berangsur-angsur menjadi lembab. Untuk sesaat, pemandangan yang dia alami seperti kilatan cahaya, kembali terlintas di benaknya secara bergantian. Kapal penjelajah, laut biru, burung camar yang berputar-putar, dan manusia yang mengapung di laut. Hutan di Asia Selatan, teroris yang kejam, pembantaian penuh darah, pria yang tenang dan sigap yang membawanya melarikan diri. Di lembah malam yang gelap, dengan nyala api yang membubung, ledakan keras, dan tangisan yang menyedihkan, seorang pria melindunginya dengan tubuhnya yang berlumuran darah. Kaki bukit selatan Himalaya, kota kecil di senja hari, sayap helikopter yang berputar, dan seorang lelaki yang terdiam menatapnya saat berpisah. Di jalan-jalan di Pulau Hong Kong, klub malam yang ramai, kamar-kamar sederhana, satu-satunya orang yang ia cari dengan susah payah, namun tidak pernah meninggalkan jejak. Dia mencarinya ribuan kali, tapi tak pernah ketemu.